Pelajaran Matematika SMP kelas 7 semester 1. Apa kabar semua? Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan ini masih pada bab 3, yaitu bentuk aljabar. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah mempelajari pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenal bentuk aljabar. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan pada pokok bahasan yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Namun sebelumnya, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu. Nah, tahapan menuntut ilmu itu bagaimana anak-anak? Yang pertama, dalam mencari ilmu itu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Nah, itu sebuah kata mutiara ya dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang lanjut saja atau langsung saja kita mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, perhatikan dengan seksama cerita berikut ini. Arzan mempunyai 13 kotak merah dan 7 kotak biru. Kotak-kotak tersebut berisi kelereng. Jika banyaknya kelereng di kotak merah adalah X dan banyaknya kelereng di kotak biru adalah Y, maka banyaknya kelereng di kedua kotak dinyatakan dengan bentuk aljabar adalah 13X ditambah 7Y. Nah, kalian masih ingat ya, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenal bentuk aljabar. Suatu hari, Arjan diberi 5 kotak merah dan 2 kotak biru oleh kakaknya. Maka, Arzan bertambah kelerengnya sebanyak 5X ditambah 2Y. Dengan demikian, Arzan sekarang memiliki 13X ditambah 7Y dan 5X ditambah 2Y kelereng. Bentuk ini ya sama dengan 18X ditambah 9Y yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kotak-kotak yang berwarna sama. Nah, ini yang berwarna merah ya, 13 dan 5 atau 13X dan 5X jika digabungkan menjadi 18X. Demikian juga kotak yang berwarna biru, yaitu ada 7 ditambah 2. Nah, bentuk 13X ditambah 7Y ditambah 5X ditambah 2Y sama dengan 18X ditambah 9Y. Nah, ini disebut dengan penjumlahan bentuk aljabar. Selanjutnya, nah karena punya Arzan kelerengnya banyak, ya, Arzan memberikan 7 kotak merah dan 4 kotak biru kepada adiknya.
maka kelerengnya berkurang sebanyak 7X ditambah 4Y kelereng. Dengan kata lain, kelereng yang dimiliki Arzan itu 18X ditambah 9Y, nah yang ini tadi ya, dikurangi 7X ditambah 4Y di sini. Ini yang karena ini diberikan kepada adiknya. Nah, bentuk ini ya sama dengan 11X ditambah 5Y. Sama seperti yang di atas tadi ya. Ini. Nah, yang diperoleh 11X ditambah 5Y itu diperoleh dengan cara mengurangkan kotak-kotak yang warnanya sama. Jadi di sini 18X dikurangi 7X menjadi 11X. 9Y dikurangi 4Y menjadi 5Y. Ya. Nah, bentuk 18X ditambah 9Y kemudian dikurangi 7X ditambah 4Y sama dengan 11X ditambah 5Y. Ini disebut dengan pengurangan bentuk aljabar. Sudah jelas ya anak-anak? Pengurangan atau penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di sini kalian tadi mengenal suku-suku yang sejenis ya, yang tadi bisa dijumlahkan. Misalnya di sini 13X dan 5X menjadi 18X. Jadi kalau suku sejenis itu bisa dijumlahkan. Ini 7Y ditambah 2Y. Kemudian di sini ya 8X dikurangi 7X menjadi 11X. 9Y dikurangi 4Y menjadi 5Y. Nah, di sini kalian mengetahui bahwa suku-suku sejenis itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, di sini lebih jelasnya kalian perhatikan tabel suku-suku sejenis. Untuk yang nomor 1 di sini ada bentuk aljabar yaitu 15X ditambah 9Y dikurangi 4X ditambah 3Y. Nah, di sini mana suku-suku sejenisnya? Nah, di sini suku-suku sejenis itu adalah suku yang variabelnya sama. Ini ya. Nah, di sini yang sama adalah 15X dan negatif 4X. Ya. Ingat, mengurangi itu sama saja dengan menjumlahkan dengan lawannya ya. Jadi kalau di sini pengurangan, maka suku itu berarti negatif 4X. Nah, di sini berarti suku sejenisnya itu adalah 15X dan negatif 4X. Kemudian di sini 9Y dan 3Y ini. Nah, suku-suku sejenis itu bisa disederhanakan ya, atau bisa dioperasikan. Maka di sini kalau disederhanakan ya, 15X dikurangi 4X itu menjadi 11X. Ya kan anak-anak? Kemudian 9Y ditambah 3Y menjadi berapa? Yaitu 12Y. Jadi ini bentuk 11X ditambah 12Y itu bentuk sederhana dari 15X ditambah 9Y dikurangi 4X ditambah 3Y. Sekarang kita lihat pada nomor yang kedua ini ya. Sama ya dengan yang nomor 1, cuma di sini angka-angkanya berlainan, kemudian variabel yang digunakan itu juga tidak sama ya, yaitu pakainya A dan B. Nah, mana suku sejenisnya di sini? Tentunya yang variabelnya sama ya, yaitu di sini yang sejenis itu adalah 22A dan 6A. Kemudian negatif 12B dan negatif 9B.
Kalau digabungkan atau disederhanakan di sini, nah 12A ditambah 6A itu menjadi 28A. Kemudian di sini ya, negatif 12B dengan negatif 9B di sini jika digabungkan adalah negatif 21B. Sehingga di sini bentuk sederhananya yaitu 28A dikurangi 21B. Ya. Tuh, tentang suku-suku sejenis. Nah, anak-anak, di sini ada contoh soal supaya kalian lebih memahami lagi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di sini contoh 1, tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Nah, alternatif penyelesaiannya di sini ya, 7A ditambah 4B, nah dikurung ya. Nah, ini sama dengan, nah setelah dikurung ini ya, supaya kelihatan kelompoknya ya. Nah, setelah dijumlahkan, maka dijabarkan dulu, dibuka kurungnya ya anak-anak. Menjadi 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah, nah ditambah negatif 6. Jadi mengurangi itu sama saja dengan menambahkan dengan lawannya. Kemudian setelah itu kita kelompokkan atau kita kumpulkan yang sejenis 7A dengan 8A didekatkan. Menjadi 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif 6B. Setelah itu kita operasikan 7A ditambah 8A menjadi 15A. Kemudian 4B ditambah negatif 6B menjadi negatif 2B. Nah, bisa disederhanakan di sini. Menambah dengan negatif sama saja dengan mengurangi, ya. Atau sebaliknya mengurangi dengan mengurangi sesuatu itu sama dengan menjumlahkan dengan lawannya. Nah, ini menjadi yang terakhir 15A dikurangi 2B. Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan penjumlahan negatif 16A dikurangi 12B ditambah 4 dengan 5A dikurangi 9B ditambah 2C. Alternatif penyelesaian, nah kita kurung dulu, mengelompokkan yang satu dengan yang lainnya. Nah, setelah itu dijabarkan, ya, menjadi negatif 16A dikurangi 12B ditambah 4, ini, ditambah 5A, ditambah negatif 9B, ditambah 2C. Nah, setelah dijabarkan, dikelompokkan berdasarkan suku sejenis. Ya. Jadi negatif 16A ditambah 5A, ini. Kemudian dikurangi 12B, dikurangi 9B, ya. Nah, ini ditambah negatif, boleh langsung dikurangi di sini 9B. Kemudian ditambah 2C, ini ya, ditambah 4, ini konstanta ya. Setelah dikumpulkan, maka dioperasikan. Negatif 16A ditambah 5A menjadi negatif 11A. Kemudian di sini, ya, negatif 12B ya, ditambah negatif 9B menjadi negatif 21B. Ya. Nah, atau di sini ditambah negatif sama saja dikurangi 21B. Ditambah 2C ditambah 4. Nah, ini hasil terakhirnya ya. Nah, di sini punya berapa suku anak-anak? Ada 4 suku ya. Ini disebut dengan polinomial ya. Kalau kalian ingat kan pada pertemuan yang pertama ya. Dibahas tentang monomial, binomial, trinomial, atau polinomial. Kita lanjut ke contoh 3. Kurangkan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B.
Nah, 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B. Alternatif penyelesaiannya, kita kurung dulu, ya. Kemudian setelah dikurung dijabarkan, 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi negatif 6B. Seperti ini. Kemudian dikelompokkan, atau dikumpulkan suku sejenisnya. 7A dikurangi 8A ditambah 4B ditambah 6B. Nah ini, mengurangi itu sama saja dengan menjumlahkan dengan lawannya. Ini pengurangan diubah ke penjumlahan, kemudian di sini lawan dari 6B, negatif 6B adalah 6B. Kemudian setelah dikelompokkan, dioperasikan, 7A dikurangi 8A itu adalah negatif 1A. Ingat kalau 1 tidak usah ditulis. Kemudian 4B ditambah 6B menjadi 10B. Semakin jelas ya anak-anak. Langsung contoh 4. Kurangkan negatif 16X dikurangi 12Y ditambah 4 dari 5X dikurangi 9Y ditambah 2Z dari ini. Maka yang ditulis ini dulu ya, sebelah kanan anak-anak. Nah, jangan lupa dikurung dulu, yaitu 5X dikurangi 9Y ditambah 2Z dikurangi yang ini. Ya, negatif 16X dikurangi 12Y ditambah 4. Setelah itu, seperti biasa dijabarkan dulu, ya. 5X dikurangi 9Y ditambah 2Z dikurangi negatif 16X dikurangi negatif 12Y dikurangi 4. Nah, seperti ini. Kemudian dikumpulkan atau dikelompokkan suku-suku sejenis. 5X ditambah 16Y. Ingat di sini. Mengurangi bilangan sama saja dengan menjumlahkan dengan lawannya. Di sini lawannya negatif 16X adalah 16X. Nah, kemudian dikurangi 9Y, terus ditambah 12Y, ditambah 2Z, nah terakhir dikurangi 4, konstanta. Setelah itu dioperasikan, 5X ditambah 16X menjadi 21X. Kemudian di sini negatif 9Y ditambah 12Y menjadi 3Y. Ya, plus 3Y ditambah 3Y. Ditambah 2Z dikurangi 4. Nah, ini. Semakin jelas ya anak-anak penjumlahan dan pengurangan. Semoga kalian paham ya. Kalau sudah paham, maka akan lebih paham lagi, akan lebih sempurna apabila kalian mengerjakan latihan soal. Latihan soal ini kalian kerjakan di buku masing-masing ya anak-anak. Nah, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Jadi harus benar ya, harus cermat. Nah, nomor 1, tentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar berikut. Nah, ini. Ya, sudah ada dalam kurung ini. Tinggal kalian operasikan saja ya. Nanti dibuka dulu kurungnya, setelah itu kemudian dikelompokkan. Setelah dikelompokkan baru dioperasikan. Begitupun yang B ya. Nah, ini 3 suku. 3 suku ditambah 3 suku. Kemudian yang nomor 2, tentukan hasil pengurangan. Nah, kalau yang nomor 1 penjumlahan, kalau ini pengurangan ini ya. Nah, silahkan dikerjakan. Kemudian yang nomor 3, kurangkan 5X dikurangi 9 dari 7X ditambah 15Y. Nomor 4, kurangkanlah 5X dikurangi 3Y ditambah 7 oleh 4Y dikurangi 3X dikurangi 4. Tadi kalian sudah tahu ya. Di sini ada kata-kata dari dan oleh. Nomor 5, tentukan keliling segitiga di bawah ini. Nah, ingat kalau keliling itu kan
sisi-sisinya dijumlahkan ya anak-anak, panjang sisi-sisinya. Jadi nanti ini di sini 3x ditambah 3, kemudian ditambah lagi dengan 2x ditambah 6, ditambah lagi dengan 4x ditambah 6, nanti kelilingnya berapa. Itulah anak-anak pelajaran hari ini sudah selesai, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan semoga kalian menjadi anak yang pintar-pintar dan mudah dalam menuntut ilmu. Sekian saja dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.